Assalamualaikum, halo apa kabar sahabat Khadijah, jumpa kembali dengan saya Arta. Sahabat Khadijah, di episode pasrah kali ini kita akan belajar ilmu tajwid, yaitu tentang makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf merupakan tempat keluarnya huruf hijaiyah. Sahabat Khadijah tahu nggak? Tempat keluarnya huruf hijaiyah itu ada 17, yaitu berasal dari rongga mulut hingga ke tenggorokan kita. Penasaran kan pembagiannya di mana saja? Yuk kita simak video berikut ini bersama Ustazah Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wattuqan wa hikmatan wa ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Insyaallah pada malam ini kita akan belajar bersama mengenai makharijul huruf. Jadi makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran itu memiliki tempat keluar yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, dalam makharijul huruf sendiri, ulama tajwid itu membedakan makhraj, membedakan mauzi'nya itu menjadi 5 mauzi'. Dari 5 mauzi' itu lebih dirincikan lagi menjadi 17 tempat keluarnya huruf. Nah, ini dia makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Dari 5 mauzi itu yang pertama adalah al-jauf. Al-jauf atau rongga mulut. Rongga mulut itu apa sih? Yaitu huruf-huruf yang keluarnya dari rongga mulutnya. Apabila kita melafalkan huruf alif yang mana sebelumnya didahului oleh harokat fathah, ya sukun yang sebelumnya didahului oleh harokat kasroh, dan waw sukun yang sebelumnya didahului oleh harokat dhammah. Nah, dari ketiga huruf ini, hamzah, ya, maksud saya alif, ya sukun, dan waw sukun, ketiga huruf ini sudah sering kita kenal sebagai huruf-huruf mat. Nah, huruf-huruf ini keluarnya adalah dari rongga mulut, jangan dari rongga hidung. Karena suara yang dikeluarkan dari rongga mulut dan rongga hidung itu berbeda nanti suaranya. Kalau yang keluar dari rongga mulut itu suaranya terdengar bersih dan jelas. A, I, U. Sedangkan kesalahan yang sering kita lakukan di masyarakat kita ini, masyarakat Indonesia, adalah suaranya keluar dari rongga hidung, sehingga suara yang dihasilkan dari rongga hidung itu terdengarnya seperti bindeng, seperti suara sengau kayak gitu. A, I, U, seperti itu. Nah, kenapa kok suara itu yang dihasilkan? Salah satu penyebabnya adalah karena kita pada saat mengaji ini posisi mulutnya kurang terbuka, jadi malu-malu kita itu seringnya. Padahal kalau mengaji nggak boleh malu-malu, harus totalitas. A, rahangnya ini dibuka. A, I, U, nggak boleh malu-malu. Dan suaranya juga jangan miring. Seringnya suaranya miring, kayak ke suara E. Harusnya I jadi bismillah, bismillah, kayak gitu. Atau U, harusnya suaranya U, jadi suaranya agak O. A'udzubillahi. Ya, itu karena kurang buka, kurang rahangnya terbuka. Yang kedua adalah huruf-huruf al-halq, makhraj al-halq. Al-halq sendiri itu artinya adalah tenggorokan, di mana di sini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah adnal halq, yang kedua wastul halq, dan yang ketiga adalah aqsal halq. Yang pertama kita bahas tentang yang aqsal halq, yang paling bawah, tenggorokan yang paling bawah nih ya. Nah, di sini makhraj yang keluar dari sini itu adalah huruf hamzah dan huruf h. Nah, keluarnya dari sini. Bisa dirasakan getarannya di sini ya, teman-teman. Di tenggorokan yang paling jauh.
a, a harus terasa di sebelah sininya, bukan nah itu nggak ada suaranya di sini. Biasanya contohnya kalau misalkan kita wakof, wasama harus ada e-nya. Karena kalau misalkan wasama, mana suara makhraj huruf a-nya? Jadi harus diperjelas, ditegaskan gitu ya. Wasama, nah, kayak gitu. Ditegaskan huruf hamzahnya supaya kita para mustami yang mendengarkan itu tahu, oh ini wasama belakangnya ada huruf hamzahnya yang keluar dari sini, dari aqsal haq, tenggorokan yang paling jauh. Selain huruf hamzah ada juga huruf ha yang keluar dari tenggorokan paling bawah ini. Ha. Yang perlu kita ingat ya teman-teman, huruf H itu huruf H itu dari tenggorokan yang paling jauh sini. Jangan terlalu di over. Kalau di over nanti keluarnya dari dada. Nah, kayak gitu suaranya. Padahal biasa aja suaranya. Yang natural gitu keluarnya dari tenggorokan yang paling bawah. Ha. Huruf-huruf Arab itu teman-teman tidak boleh dipaksakan, dia harus secara natural gitu keluarnya, sewajarnya aja, tidak boleh dilebih-lebihkan. Kayak tadi kalau misalkan h terlalu dilebih-lebihkan, dia akan keluar dari suara dada. Nah, biasa aja. Ha, hi, hu, ah. Nah, kayak gitu. Dirasakan getarannya dari aqsal haq, dari tenggorokan yang paling bawah. Naik lagi sedikit ke atas di sini, di wastul haq, di tenggorokan yang tengah. Di sini ada huruf H dan huruf A. Huruf H dan huruf A. Yang huruf H dulu. Yang huruf H ini suaranya sedikit ada berdesirnya, ada ah-nya kayak gitu. Tapi suaranya tipis. H. Ar-Rahman, Alhamdu, ha, hi, hu, bah, ha, hi, hu, bah. Biasanya nih kalau misalkan kita baca Al-Fatihah ayat kedua, alhamdu, nah, salah itu. Harus diperjelas hanya. Alhamdu, ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus suara yang A. Suara A juga keluarnya dari wastul haq, dari tenggorokan yang tengah. Cara bacanya santai aja, jangan terlalu lebih. Nanti kalau terlalu berlebih-lebihan, jadi terlalu masuk ke tenggorokan. Jangan dipaksa dan jangan ditekan ya, teman-teman. Posisi lidahnya itu datar aja, jangan terangkat naik ke atas. Karena kalau misalkan terangkat naik ke atas, nanti nggak keluar suaranya. Terlalu dalam. Tipis aja ya. Naik lagi ke lebih atas, ke tenggorokan yang paling atas ini, adenal haq. Adalah keluar dari tenggorokan yang paling atas. Di sini ada pelafalan huruf L dan Kh. L dan Kh. Selain huruf Kh, ada juga huruf L. Nah, lebih tipis lagi daripada huruf Kh. Getarannya itu juga dirasakan di tenggorokan yang paling atas. Al-lisan, makhraj yang keluar dari al-lisan. Bisa lebih scroll ke bawah lagi. Nah, ini dia. Huruf-huruf yang keluar dari al-lisan itu lidah ya, maksudnya yang ada di dalam lidah sini. Itu banyak sekali huruf-hurufnya yang keluar dari sana. Yang pertama dari aqsal lisan, sama kayak tadi yang di al-haq, kita bahas dari yang aqsa, yang paling jauh dulu. Nah, di yang paling jauh ini, seperti kita lihat di gambar itu ada huruf K dan Ko. Yang mana makhraj pangkal lidah dengan langit-langit di atasnya itu
dengan langit-langit yang lurus di atasnya adalah tempat keluarnya huruf ko. Ko, jadi kayak naik ke atas gitu. Huruf ko dan ka. Kalau ka lebih tipis lagi. Kalau yang ka di nomor 6 tuh, poin nomor 6. Makhraj pangkal lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya, agak keluar sedikit dari makhraj huruf ko. Nah, kan agak keluar sedikit dari huruf ko. Sama sebenarnya dari akso juga, tapi dia lebih keluar sedikit dari huruf ko. Jadi ko, ka. Nah, yang huruf ko ini dia punya salah satu sifat yang tidak dimiliki huruf k, yaitu kolkolah. Jadi ketika kita membaca huruf ko, ada pantulannya kalau dia dibaca sukun atau dibaca wakof. Kayak ko, ki, ku, bako, bako. Beda lagi kalau misalkan kita baca huruf k. Ka, ki, ku, bak. Ada nya kayak gitu. Selanjutnya di wastul lisan, di lidah yang bagian tengah. Poin nomor 7. Di lidah bagian tengah ini tempat keluarnya huruf ya, ya, dan sya. Ya itu mayoritas kita bisa semua ya, ya. Nah, kalau yang huruf sya ini, huruf sya dia ini mempunyai satu sifat yang istimewa yang jarang dipunyai yang lainnya, yaitu adalah sifat at-tafasyi. Apa itu at-tafasyi? At-tafasyi ialah intisar atau menyebar. Jadi ada suara huruf sya itu menyebar ke semuanya. Sya. Contohnya ada di huruf surat Al-Quraisy. Surat Quraisy ayat 1. Li'ila fi Quraisy. Ada sh-nya. Beda lagi kalau misalkan sa. Bas. Nah, kalau sya, li'ila fi Quraisy. Sya, si, dirasakan ya teman-teman. Sya, si, su, bash, ya gitu. Ya, sya, dan yang ketiga adalah ja. Nah, huruf jim ini juga keluarnya dari tengah-tengah lidah. Sifat yang istimewa yang dipunya sama huruf jim itu adalah kolkolah, sama kayak tadi huruf ko. Jadi ketika dia dibaca sukun atau terbaca wakof, dia harus ada suara pantulannya. Ja, ji, ju, baje. Nah, pada saat pelafalan huruf jim ini tuh jangan sampai ada angin yang keluar. Kalau tadi sya, ada angin yang menyebar sya, tapi kalau huruf jim ini dia tidak keluar karena dia ini kayak punya kuat gitu, huruf pelafalannya kuat. Ja. Jadi suaranya itu harus ditahan anginnya. Kalau misalkan masih ada angin yang keluar, ja. Nah, itu berarti masih salah. Ja. Kayak surat An-Nasr ayat 1. Idza jaa nasrullah. Yang selanjutnya adalah haqatul lisan, yang poin nomor 8. Di makhraj ini ya adalah pelafalan huruf do dan huruf la. Huruf do nih. Yang poin nomor 8, makhraj salah satu tepi lidah dengan geraham atas. Jadi posisi lidah ini disentuhkan bisa tepi lidah bagian kanan atau tepi lidah bagian kiri, atau mungkin tepi lidah dua-duanya disentuhkan ke gusi geraham bagian dalam. Do bisa di salah satu ditempelkan ke sebelah kiri aja atau sebelah kanan aja, atau mungkin lebih mudah dua-duanya. Boleh milih di antara ketiga itu ya. Do, di, du, bab.
Nah, seru bukan video pembelajarannya? Nantikan ya sahabat Khadijah di part 2-nya. Nah, kemudian jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman sahabat Khadijah dan subscribe YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.